Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dengan isi tentang standar proses dan standar penilaian. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya Delia Puspitasari dengan NPM 204230204, kelas 4Y, mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu elemen kurikulum 2013, elemen kurikulum merdeka, standar proses dalam kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka, serta standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Elemen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan pendidikan ilmiah, scientific, apresif, dan berbasis kompetensi. Elemen utama dalam kurikulum ini mencakup satu, kurikulum kompetensi lulusan, menentukan capaian akhir siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Yang kedua, standar isi, yaitu mengatur cangkupan materi yang harus diajarkan. Yang ketiga, standar proses, menjelaskan metode dan strategi pembelajaran. Yang kelima, standar penilaian, mengatur dan mengukur hasil belajar siswa. Yang kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, mengatur kompetensi yang harus dimiliki guru dan tenaga pendidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, menentukan kualitas dan dibutuhkan untuk pembelajaran. Yang ketujuh, standar pengelolaan, mengatur sistem manajemen pendidikan. Yang kedelapan, standar pembiayaan, yaitu mengatur anggaran pendidikan. Elemen kurikulum merdeka. Elemen utama dalam kurikulum merdeka yang meliputi satu, capaian pembelajaran, kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap fase pembelajaran. Yang kedua, struktur kurikulum, pembelajaran berbasis tema dan proyek. Yang ketiga, pembelajaran proses proyek, mengembangkan keterampilan abad yang ke-21 seperti kreativitas, berbasis proyek, kolaborasi atau komunikasi, dan berpikir kritis. Yang keempat, profil pembelajaran Pancasila, menekankan nilai-nilai karakter siswa berbasis Pancasila. Yang kelima, kapabilitas pembelajaran sekolah dapat menyesuaikan kurikulum pengembangan yang dikembangkan peserta didik. Yang keenam, asesmen dan pembelajaran berdifferensiasi, penilaian disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Standar proses dalam kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. A. Standar proses dalam kurikulum 2013. Standar proses dalam kurikulum 2013 menekankan pendekatan sensitif FM yang terdiri dari 1. Mengamati siswa, mengamati fenomena atau materi pembelajaran. Yang kedua, menanya siswa, mengajukan pertanyaan terkait materi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi siswa, mencari melalui berbagai sumber. Yang keempat, menalar siswa, menganalisis dan menelaah informasi yang didapatkan. Yang kelima, mengkomunikasikan siswa, menyampaikan hasil analisis dalam bentuk laporan atau presentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan berbasis penelitian. B. Standar proses dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, standar proses kapabilitas dengan prinsip utama. 1. Kapabilitas metode pembelajaran, guru memiliki kebebasan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui pengalaman nyata dengan mengerjakan proyek. Yang ketiga, pendekatan diversifikasi, pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Yang keempat,
menguatkan profil pembelajaran Pancasila, mengembangkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, kritis, mandiri, dan kreatif. Yang kelima, guru sebagai fasilitator, guru memperan sebagai pendidikan yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian dalam kurikulum 2013 dilakukan melalui 3 aspek utama, yaitu penilaian sikap, observasi oleh guru, jurnal refleksi, penilaian diri dan teman sejawat. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes tertulis dan atau lisan, penguasaan yaitu seperti PR, laporan, dan esai. Yang ketiga, penilaian keterampilan, seperti penilaian kinerja melalui praktek atau demonstrasi produk atau proyek utama, portfolio hasil karya siswa. B. Standar penilaian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menerapkan sistem penilaian yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi dengan elemen berikut. 1. Asesmen diagnostik awal dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami kebutuhan dan kesiapan siswa. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan tempat baik berbicara secara langsung. Yang ketiga, asesmen sumatif, evaluasi hasil pembelajaran di akhir suatu fase atau topik tertentu. Yang keempat, proyek dan portofolio siswa nilai berdasarkan hasil proyek yang mereka kerjakan secara individu atau kelompok. Yang kelima, umpan balik berkelanjutan, siswa mendapatkan masuk konstruktif untuk memperbaiki pemahaman mereka. Yang keenam, penilaian berbasis kompetensi, mengukur sejauh mana siswa menguasai kompetensi yang ditargetkan, bukan hanya sekedar nilai angka. Kesimpulan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka memiliki keunggulan masing-masing. Kurikulum 2013 lebih struktur dengan pendekatan sainsitif dan berbasis kompetensi yang ketat. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berorientasi pada proyek, dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa secara menyeluruh. Dalam hal standar proses, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran sensitif, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan pembelajaran berbasis proyek. Sementara dalam standar penilaian, kurikulum 2013 berorientasi pada pengukuran standar akademi, sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan asesmen formatif, umpan balik berlanjutan, dan penilaian berbasis kompetensi.